Shalom, selamat pagi. Nama saya Jen Susantuka, kelas A semester 3 dengan NIM 19030303021, Prodi Sosiologi. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan sedikit dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Pertama, jelaskan teori-teori yang dipelajari. Yang pertama, paradigma teori sosiologi. Dalam bukunya Sosiologi A Multiple Paradigma, Sinci Riset memaparkan 3 paradigma sosial sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Yang pertama, fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitas sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Yang kedua, definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan sesuatu tindakan. Ketiga, perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Yang kedua yaitu teori kritis. Teori kritis adalah aliran pemikiran yang menekankan penilaian, refleksi, dan kritik dari masyarakat dan budaya, menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki 2 makna dengan asal-usul dan sejarah berbeda. Pertama, berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai ilmu umum, sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan atas kritik. Dengan demikian, teori Max Horkheimer menggambarkan teori adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Yang ketiga yaitu teori postmodernisme, merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis, yang diartikulasikan pertama kali selama masa pencerahan. Para ahli teori sepakat bahwa terdapat 2 pengertian postmodernisme, yaitu pertama, postmodernisme sebagai reaksi terhadap estetika modernisme pada tahun pertama abad 20 dalam arsitektur, seni, dan sastra. Dan kedua, postmodernisme sebagai reaksi sebagai tradisi modernitas yang telah berlangsung lama selama abad pertengahan. Makna kedua seringkali disebut juga dengan postmodernity atau postmodernitas karena mengacu pada banyaknya aspek historis dan sosial postmodernisme. Yang makna kedua juga terkait dengan poststrukturalisme yang menyindir penolakan terhadap budaya pencerahan borjuis dan elitis. Yang keempat,
yaitu teori wacana. Teori wacana menjelaskan terbentuknya sebuah pertanyaan atau kalimat dapat tunduk dengan sejumlah aturan gramatika pada yang membuat kalimat. Aturan kebahasaan menjadi milik bersama, bukan individu. Menurut pemahaman teori wacana, motivasi dan niat manusia dapat ditentukan dengan bahasa yang dikenalnya. Analisis wacana bukanlah sekedar satu pendekatan tunggal, melainkan serangkaian pendekatan multidisipliner yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi banyak domain sosial yang berbeda dan berada dalam jenis-jenis kajian yang berbeda. Yang kelima yaitu teori media. Teori masyarakat masa pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 dan menerbitkan pada adanya hubungan timbal balik antara institusi yang memegang kekuasaan dan integrasi media terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Isi media cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Dalam bukunya Teori Komunikasi, Masa Suatu Pengantar, Denis Misquali telah melakukan intisari beberapa teori pendekatan ataupun aliran tertentu. Menurutnya, teori media massa mencakup teori masyarakat massa, teori Marxis klasik, teori politik ekonomi, aliran Frankfurt, dan teori kritiknya. Teori hegemoni media, pendekatan sosial budaya atau kajian budaya, pendekatan fungsional struktural, dan teori masyarakat informasi. Yang keenam, teori postkolonial. Postkolonial merupakan kajian terhadap karya sastra dan bidang yang lain yang berkaitan dengan praktik kolonialisme atau imperialisme, baik secara sinkronik maupun diakronik. Sastra dipandang memiliki kekuatan baik sebagai pembentuk hegemoni kekuasaan atau sebaliknya. Sebagai counter hegemoni, ada heterogenitas baik karena wilayah manusianya dan kulturnya. Ia juga menunjukkan bahwa ada resistensi tertentu dari timur kepada barat. Yang ketujuh yaitu teori poststrukturalisme. Teori poststrukturalisme menekankan bahwa perlunya suatu kajian yang lebih mendalam dan kritik yang berkelanjutan dalam hubungan internasional. Sementara teori postkolonialisme menekankan pada bagaimana hubungan internasional berkembang dan berusaha semenjak era kolonialisme berakhir. Pada dasarnya, poststrukturalisme berkembang dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1980 melalui sejumlah tokohnya, yaitu Richard Ashley, James Derderian, Mikhail Shapiro, dan R.J.B. Walker. Poststrukturalisme
merupakan teori yang lahir pada situasi ketidakadilan serta ketidakmerataan pemikiran dalam hubungan internasional. Bila strukturalis melihat keteraturan dan stabilitas dalam sistem bahasa, maka Jacques Derrida, tokoh utama pendekatan post-strukturalisme, melihat bahasa tak teratur dan tak stabil. Derrida menurunkan bahasa yang menurutnya hanya sekadar tulisan yang tidak memaksa penggunanya. Dia juga melihat bahwa lembaga sosial tak lain hanya sebagai tulisan. Karena itu tak mampu memaksa orang. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.